Sobat Belajar, kita bertemu lagi di tutorial belajar. Oke, Sobat Belajar, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara sederhana untuk membuat postingan atau jurnal arus kas, ya, arus kas harian di Microsoft Excel. Nah, mungkin Sobat Belajar yang baru mau coba-coba buka usaha, Sobat Belajar ingin memonitor keluar masuknya transaksi kegiatan usaha Sobat Belajar, maka perlu memang membuat sebuah template yang mudah untuk digunakan sehingga kita lebih mudah memonitor transaksi ataupun arus atau cash flow dari keuangan usaha kita. Oke Sobat Belajar, kita langsung saja check it out. Sobat Belajar, jangan lupa subscribe channel ini untuk terus mendapatkan update tutorial-tutorial yang lainnya. Baik, langkah pertama kita buka Microsoft Excel, kemudian kita pilih new, lalu kita buka workbook blank atau lembar kerja Excel yang baru, cuplik. Baik Sobat Belajar, ini kita sudah dibawa ke jendela Microsoft Excel. Langkah pertama yang akan kita lakukan untuk membuat posting atau jurnal transaksi harian atau arus kas di Microsoft Excel ini adalah yang pertama kita buat dulu template untuk pencatatan transaksinya. Oke, dalam langkah pertama ini kita tentu membuat template yaitu dalam bentuk tabel, ya, tabel untuk mencatat transaksi harian dari kegiatan usaha kita tersebut. Oke, baik, Sobat Belajar, langsung kita buat ya. Yang pertama kita buat dulu judulnya, misalnya ya, maksudnya identitas tokonya ya, tokonya misalnya saya buat toko laris manis. Berikutnya kita membuat tabelnya. Jadi kolom pertama ini ada nomor, kita buat nomor, kemudian tanggal transaksi ya, uraian. Nah, ini maksudnya uraian transaksi hariannya, kemudian kolom debit, lalu kolom kredit, lalu kolom saldo. Oke, kita atur dulu ya untuk lebar kolomnya supaya proporsional dia. Oke, kita atur alignment-nya. Hurufnya, besar hurufnya kita buat 4, sorry, kebesarannya. Kemudian ini judulnya kita proporsional kan ukurannya dengan tabelnya. Oke, kita match, kemudian kita kasih hurufnya agak besar sedikit biar, lalu barisnya kita lebarkan. Nah, kita beri warna ya, kita beri warna, klik saja, kemudian pilih ikon ini, kemudian oke ya, sesuai selera saja ya Sobat Belajar. Kemudian hurufnya saya beri kemudian tabelnya ini kita akan percantik dengan style ya, style yang tabel otomatis. Kita blok ini 2 baris 4 dan 5, kemudian pilih menu insert, lalu pilih tabel, kemudian ini ranknya sudah benar ya, ranknya itu adalah A4 sampai F5. Lalu ini di checklist ya, diberi tanda checklist di sini, my table has header, supaya nanti stylenya itu akan mengikuti setiap perubahan dari baris yang kita buat. Oke, nah ini dia ya Sobat Belajar. Oke, untuk pewarnaan silakan dirubah-rubah ya, sesuaikan selera saja. Ini bisa dirubah di sini. Tinggal di blok saja, kemudian pilih ini ya, theme colornya ini.
Baik, nomornya kita coba buat. Nomornya itu transaksinya kita coba buat 5 transaksi ya. Satu blok dengan 2 ya. 1 dengan 2 di blok, kemudian klik titik ini ya, titik di sudut kanan bawah ini sampai dia menunjukkan tanda plus, klik tahan, kemudian tarik sampai dia menunjukkan angka di, perhatikan di samping tanda plusnya itu ada jumlah baris ya. Kita coba membuat 15 baris. Nah, ini dia sobat belajar fungsi dari insert table tadi, maka otomatis dia stylenya itu akan mengikuti ya, tidak perlu kita setting lagi. Oh ya, ini saya kurangi saja, kita 10 aja ya supaya tidak terlalu banyak. Oke sobat belajar, sampai di sini ya kita contohkan 10 record ya, 10 transaksi. Nanti kalau sobat belajar ingin transaksi yang berikutnya ya tinggal dimasukkan saja di sini angkanya nih, atau di copy seperti ini ya, maka tabel ini otomatis nanti akan mengikuti. Sobat belajar lihat stylenya ini, kalau saya tambah misalnya sampai ke bawah ini ya, kalau sampai tambah maka style tabelnya akan mengikuti. Jadi sobat belajar tidak perlu membuat ulang atau memformat ulang tabelnya. Nah, tapi untuk contoh ini saya batasi hanya 10 saja ya, supaya kelihatan di layar nanti. Nah, langkah berikutnya kita mengisi dulu untuk record yang pertama ini ya. Saya anggap ini adalah saldo awal ya. Misalnya di tanggal 14 bulan 7 2020 ya. Kita memiliki saldo, toko laris manisnya memiliki saldo awal yaitu sebesar Rp500.000. Nah, langkah yang berikutnya setelah kita buat tabel dan kita buatkan item saldo awal ini, langkah berikutnya adalah membuat formula agar saldo ya, saldo ini nanti otomatis dia bertambah dan berkurang menyesuaikan aliran kas, yaitu berhubungan dengan debit dan kredit ya. Jika debit maka akan menambah saldonya, dan jika kredit maka akan mengurangi saldo. Buat belajar tidak perlu menghitung manual ya, terus langsung saja kita buat formulanya. Oke, baik sobat belajar, untuk penghitungan saldo ini kita buat formulanya, yaitu di baris ini ya, di baris 6, yaitu di nomor 2 ini sama dengan saldo awal ditambahkan transaksi debit, jumlah transaksi debit dikurangi transaksi kredit. Oke, berarti kita membuatnya adalah saldo awal ini kita klik saja, klik di sel ini, kemudian ditambah, berikan tanda tambah transaksi kredit yang ini ya, di baris yang nomor 2 ini, transaksi kedua. Oke, tutup kurung, dikurang transaksi kredit di hari yang di transaksi yang sama di nomor 2 ini ya. Oke, jadi formulanya itu adalah saldo awal ditambah jumlah transaksi debit dan dikurangi dengan transaksi kreditnya, lalu enter. Oke, ini dia. Oke, nah selanjutnya ini tinggal kita copy saja ke bawah sejumlah baris yang kita inginkan. Oke, caranya tinggal diklik sel ini, kemudian arahkan kursor ke titik di bawah kanan ini sampai dia menunjukkan tanda plus, lalu klik tahan, tarik ke bawah. Nah, sobat belajar, ini sekarang ini kosong ya, di transaksinya kosong, tetapi ini angkanya ada isinya. Ini kelihatan sih tidak menarik ya. Maka kita bisa setting ini supaya kalau misalnya di uraian transaksi dia kosong, maka ini tidak perlu ada isinya nih. Ya, maka kita tambahkan sini formulanya, kita edit ya.
sama dengan, boleh menggunakan if is blank atau boleh menggunakan formula yang ini ya. If jika sel uraian ini kosong sama dengan kutip-kutip, berarti kosong ya, tidak ada isi, maka saldo sel saldo itu juga kita kosongkan, kutip-kutip. Kemudian koma, selanjutnya tutup kurung di ujung ya, ujung sekali, lalu enter. Oke, nah di bawah ini menjadi muncul value karena dia formula yang pertama itu dia tidak membaca lagi formula yang diikutkan di atasnya ini. Nah, untuk menyesuaikan tinggal kita klik sel yang tadi yang di tempat formula yang kita buat, kemudian arahkan kursor ke sudut kanan bawah ini, klik tahan mouse-nya ya, kemudian tarik ke bawah. Oke. Ini saya contoh nih ya, kalau ada transaksi sini uraian kita isi, maka otomatis dia muncul nanti seperti itu ya. Ini. Oke, baik. Nah, sekarang kita coba membuat transaksi. Ya. Transaksi pertama, transaksi kedua, dia tadi saldo awal di transaksi pertama, transaksi keduanya 2020. Itu ada pembelian bahan casing Samsung J7 Pro. Oke, di sini kita buat pembeliannya karena transaksi uang keluar, maka kita masukkan dia di kolom debit, yaitu sebesar pembelian bahan casing Samsung J7 Pro, karena ini adalah uang keluar, maka kita masukkan dia di kolom kredit, yaitu Rp50.000. Oke, perhatikan sebelum belajar, maka saldo terakhir yaitu akan berkurang 500.000 dikurang 50.000, jadi 450.000. Nah, sekarang kita buat lagi transaksi berikutnya, kita copy saja tanggalnya, yaitu ada transaksi penjualan casing TV Samsung J7 Pro. Karena ini penjualan, maka dia uang masuk, kita masukkan di kolom debit, yaitu sebesar 85.000. Maka saldo juga akan berubah. Sobat belajar, perhatikan 450 ditambah 85 menjadi 535.000. Yang berikutnya baik sobat belajar, jadi perhatikan tadi saldo ini dia otomatis akan menyesuaikan dengan jumlah transaksi antara debit dan kredit. Jadi dari 6 transaksi ini, maka saldo awal tadi yang 500 dengan ada 3 transaksi debit dan 2 transaksi kredit, maka saldo akhir akan dijumlahkan menjadi 615.000 otomatis ya sobat belajar, tidak perlu kita hitung manual. Nah, kemudian mungkin kita untuk mempercantik dari desain ini, kita bisa rubah ini, kita bisa tambahkan lagi tabel di bawah ini misalnya ya, itu kita tambahkan di sini tabel jumlah ya, tabel total, tabel total ini kita buat misalnya 14 total untuk debit ya. Kita ulangi, total untuk debit yaitu dengan rumus sama dengan sum, tinggal diklik saja dari kolom paling bawah sampai ke atas, atau sebaliknya dari kolom atas sampai ke bawah nih. Oke, tutup kurung, enter. Nah, untuk yang ke sebelahnya ini kita tinggal tarik ke sini.
Nah, kemudian untuk saldo ini untuk menambah monitoring kita atau cross check kita, pastikan apa yang kita tuliskan di sini dengan di sini adalah benar, maka boleh kita buat rumus lagi di sini atau formula lagi sama dengan saldo awal tadi ditambahkan dengan jumlah debit dikurangi dengan jumlah kredit, lalu enter. Jadi harusnya ini sama dengan ini ya sobat belajar. Oke, nah dengan ini sudah kita buat, maka untuk transaksi berikutnya ini tinggal mengisi saja, maka ini otomatis nanti akan muncul. Bahkan ini juga akan otomatis juga berubah menyesuaikan dengan jumlah transaksinya. Nah, kemudian selanjutnya untuk mempercantik dari tampilannya ini angka-angkanya ini kita buat ke format accounting ya, biar lebih tampilannya lebih menarik. Oke, kita klik kanan blok saja ini ya, blok ini sel debit, kredit, dan saldo ini ke bawah, kemudian klik kanan di dalam area blokadnya, lalu pilih format sel, kemudian pilih di sini ada dua pilihan ya sobat belajar, ada currency, ada accounting. Nah, kalau sobat belajar memilih currency, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi simbol mata uangnya dengan jumlah nominal uangnya itu akan mepet dia seperti ini. Nah, nih ya, rupiahnya akan mepet dengan jumlah nominal uangnya. Nah, saya tidak mau membuat yang seperti itu, tapi kalau sobat belajar mau buat yang seperti itu ya silakan. Saya akan membuatnya itu berbentuk accounting ya, ini seperti ini. Di jumlah uang dengan simbol mata uangnya ini terpisah dia. Nih dia sobat belajar ya, jadi kelihatan lebih menarik sih, lebih rapi. Nah, selanjutnya sobat belajar ini tinggal di print saja. Nah, dengan tabel ini sobat belajar bisa dengan mudah memonitor transaksi atau kegiatan yang terjadi di transaksi harian usahanya. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal di print saja ya sobat belajar, tinggal di file, kemudian print, sesuaikan setup papernya, misalnya landscape, kemudian oke, selanjutnya tinggal diklik print. Maka postingan atau jurnal harian transaksi kas atau arus kas harian dari transaksi kegiatan usaha sobat belajar sudah bisa dilihat secara rapi dan serta lebih mudah dan lebih valid isi datanya daripada ditulis tangan. Oke sobat belajar, demikian tutorial kita kali ini. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Salam.